Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Hakim dengan NIM 0532200047, program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram. Jadi di tugas satu praktikum basis data ini kita diminta untuk membuat entity relationship diagram dengan kasus seperti ini. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dap- setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah yang biasa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah gitu. Nah, sebelum masuk kita membuat ARD-nya, kita perlu tahu dulu juga entity relationship diagramnya biar kita mudah gitu ya untuk mencernanya apa sih itu ARD gitu. Jadi ARD itu adalah entity relationship diagram seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, itu adalah alat visual yang digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data dalam sebuah sistem informasi. ERD membantu menggambarkan bagaimana entitas objek nyata atau konsep saling berhubungan sehingga memudahkan perancangan basis data gitu. Jadi si ERD ini tuh dia tuh kayak ngegambarin gitu si hubungan antar kayak dataset gitu. Jadi kumpulan data kan kekumpul dalam satu dataset gitu ya. Nah, tiap datasetnya itu dia ada hubungannya kan antara satu dataset satu sama dataset lain. Nah, itu digambarin oleh ERD ini gitu. Nah, eh, yang akan ada di ERD ini komponen-komponennya yaitu yang pertama ada entitas dan juga himpunan entitas. Jadi entitas ini juga entitas adalah objek nyata atau konsep yang dapat diidentifikasi secara unik dalam sistem seperti mahasiswa, dosen atau mata kuliah atau misalkan seperti pembelian atau struk atau apa gitu. Jadi dia tuh nama datasetnya gitu. Terus abis itu himpunan entitas di entity set adalah kumpulan entitas yang sejenis. Terus juga simbol entitas digambarkan dengan persegi panjang. Jadi gambarnya kayak gini. Gambarnya kayak gini. Ya. Eh, Atribut. Jadi kalau misalkan tadi entitas itu dia nama datasetnya, nah ini isi dalam si datasetnya itu ada apa aja gitu ya. Ada properti atau karakteristik yang menjelaskan entitas. Jadi ada di tadi kan contohnya ada di entitasnya tuh mahasiswa. Nah, di dalam mahasiswa tuh dia tuh punya data apa aja gitu ya. Ada NIM, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir gitu. Terus juga simbolnya digambarin dengan elips yang ini atau yang ada banyak kayak gini ya. Oke, itu jadi terus juga bisa merupakan nilai sederhana ya tunggal atribut kompleks misalkan terdiri dari jalan kota kode pos dan sebagainya macamnya. Terus abis itu juga ada relasi. Jadi kayak tadi kan yang udah dijelasin ini hubungan antar datasetnya tuh kayak gimana gitu. Hubungan antar dua atau lebih entitas. Contohnya mengikuti antara entitas masuk dan juga mata kuliah. Jadi contohnya mahasiswa itu mengikuti mata mata kuliah apa gitu. Misalkan juga pelanggan membeli stok apa gitu. Ini simbolnya adalah belah ketupat yang ini. Jadi ini tuh KRS ini menghubungkan antara mahasiswa dan juga mata kuliah. Biasanya berupa kata kerja aktif yang menjelaskan hubungan antar entitas. Terus kardinalitas menunjukkan juga maksimum dan minimum entitas yang dapat berpartisipasi dalam suatu relasi. Jadi jadi kayak di sini mahasiswa dan mata kuliah dia tuh bisa ada berapa banyak gitu. Jadi kayak misalkan tadi uh, mahasiswa bisa ngambil maksimal berapa sih berapa mata kuliah gitu. Terus misalkan mata kuliahnya tuh bisa diambil oleh berapa mahasiswa gitu. Itu adalah si kardinalitas ininya gitu. Terus kayak misalnya ini one to one gitu. Jadi misalkan itu contohnya mahasiswa maksimal ngambil satu mata kuliah dan satu mata kuliah itu cuma bisa diikuti sama satu mahasiswa itu namanya one to one. One to many berarti apa namanya banyak mahasiswa bisa ngambil
satu mata kuliah itu dan satu mata kuliah itu cuma bisa diambil sama sama si mahasiswa itu aja gitu. Jadi nggak bisa diambil yang lain, nggak bisa ambil yang lain lagi gitu mahasiswanya gitu. Many to many, jadi mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah dan juga mata kuliah itu bisa diambil sama banyak mahasiswa gitu. Seperti itu. Ya, itu untuk overview dari si ERD ini gitu. Terus abis itu juga software yang dibutuhin adalah YED Graph Editor. Akan pakai ini YED. Jadi sebenarnya ada aplikasinya, cuma saya pakai yang live aja. Dari sini kita coba analisis dari si soalnya ini ya, dari sebuah perguruan tinggi gitu ya, sebuah perguruan tinggi mahasiswa mahasiswa akan mengambil mata kuliah ya, hanya biasa diajar oleh satu dosen ya tuh. Berarti di sini entitinya ada tiga, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen seperti itu. Oke, kita buat dulu eh, dari si entitas ini. Lihat tiga ini. Lanjut lagi, kita udah menentukan nih seluruh entiti yang terkait itu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen juga. Habis itu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti. Kita lihat dulu di soalnya ini. Nah, di sini dia tuh nggak ngejelasin ya ada atribut apa aja, kayak di sini kan di mahasiswa. Nah, dia nggak terus ada juga ada mata kuliah sama ada dosen. Nah, dia tuh nggak dijelasin gitu, dia si atributnya ada apa aja yang perlu dimasukin ke ARD ini. Berarti kita bisa menentukan sendiri atributnya apa aja gitu. Oke. Ini kita lihat dari contohnya aja, itu ada yang mahasiswa, dan ini mahasiswa. Mata kuliah ada kode MK sama nama MK, dosen ada nomor induk dosen sama nama dosen. Oke, seperti ini ya. Ini untuk apa namanya, si atribut-atribut yang ada di mana yang ini tuh apa ya namanya? Yang kayak NIM, kode MK sama NID terus adalah si eh, ada primary key-nya. Jadi dia atribut yang primary key gitu. Oke. Lanjut lagi, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu foreign key gitu. Jadi di sini kan ada entiti kan ada tiga ya, mahasiswa, mata kuliah, dosen. Di sini juga ada mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen gitu. Nah, ini dia hubungannya apa gitu antara entiti. Nah, jadi antara entiti mahasiswa ke mahasiswa itu nggak ada, tapi terus juga mata kuliah ke mahasiswa itu ada. Jadi mata kuliah tuh diregistrasi sama mahasiswa, habis itu dosen ke mahasiswa nggak ada. Nah, habis itu mahasiswa ke mata kuliah ada. Jadi mahasiswa tuh meregistrasi mata kuliah ke mata kuliah itu nggak ada. Dosen ke mata kuliah itu ada, dia mengajar di dosen mengajar mata kuliah gitu. Terus habis itu mahasiswa ke dosen itu nggak ada. Jadi ada perantaranya di mata kuliah gitu ya, di entitas ini. Habis itu mata kuliah itu diajar oleh dosen, terus habis itu dosen ke dosen itu nggak ada gitu. Oke, jadi kita sekarang tinggal masukin aja deh. Terus ke tahap berikutnya itu adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi gitu. Tapi sebelum kita lanjut ke sini juga kita harus perlu tahu. Jadi kan ini kan kita cuma tahunya tadi cuma mengajar sama diajar kan ini ya satu kata kerja ya. Habis itu juga diregistrasi, meregistrasi juga satu kata kerja gitu. Jadi kita pakai meregistrasi sama mengajar aja gitu. Nah, tapi ini kan kita cuma tahu himpunannya doang gitu ya. Nah, kita untuk tahu derajatnya kita balik lagi dulu ke soal di sini. Katanya di mahasiswa ini kan akan mengambil mata kuliah gitu ya. Berarti mahasiswa ini meregistrasi banyak mata kuliah, nggak cuma satu kayak gitu ya. Setiap mahasiswa dapat minimal ambil satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Jadi bisa banyak ya. Nah,
Berarti kan dan juga si mata kuliah ini bisa diambil oleh banyak mahasiswa dan mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah. Berarti many to many gitu ya, sesuai sama si itunya. Habis itu juga eh, setiap di sini setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Gitu. Dan juga setiap dosen dapat mengampu minimal satu mata kuliah. Nah, berarti satu mata kuliah itu diajar oleh satu doang dosen dan juga satu dosen itu bisa ngajar beberapa mata kuliah kayak gitu. Berarti dia one to many gitu. Ya, apa sih tadi many to many, one to many gitu. Jadi gitu. Jadi tadi di ini di apa namanya? Di kayak apa namanya teorinya gitu ya. Jadi many to many kayak mahasiswa ke mana? Mahasiswa ke mata kuliah kayak gitu. Jadi mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah dan mata kuliah itu bisa bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi makanya nyebutnya many to many gitu. Terus habis itu juga yang tadi yang dipakai adalah one to many di mana satu satu mata kuliah itu bisa diajar oleh satu orang dosen saja, tapi satu orang dosen bisa ngambil beberapa mata kuliah, bisa ngajar beberapa mata kuliah gitu. Oke, seperti itu kita bisa langsung buat ininya ya, si derajat relasinya. Oke, jadi hubungannya seperti ini ya, gitu. Derajat relasinya, derajat relasi dari himpunannya seperti ini. Lanjut, habis itu melengkapi himpunanitas dan himpunan dengan atribut deskriptif non-key, gitu. Nah, di sini kan karena ada relasi apa namanya? Ada kardinalitas many to many, jadi kita perlu membuat satu entitas lagi gitu untuk pembantu gitu ya. Atributnya ada primary key dari dua entitas lainnya yang berhubungan kayak gitu. Oke, seperti ini untuk si entitas baru ini untuk jadi pembuatan berubah sebuah entity baru karena dari mahasiswa ke mata kuliah dia itu many to many. Jadi makanya dia ada ini lagi, ada entitas baru lagi di mana atributnya itu adalah primary key dari si entitas yang terhubung. Yang pertama ada NIM, primary key-nya dari mahasiswa, terus kode MK ini adalah primary key dari si mata kuliah seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama entitas dan juga relasi. Jadi entitas kan tadi ada tiga ya, mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Nah ini atribut utamanya, primary key-nya itu ada yang mahasiswa ada NIM, mata kuliah itu ada Andoko DMK, dan juga dosen itu ada NID. Nah, relasi antara mahasiswa dan juga mata kuliah itu adalah mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Terus juga mata kuliah itu diajar oleh dosen sama ada harusnya ada satu lagi ya, mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Terus habis itu juga dosen mengajar mata kuliah. Terus juga kardinalitasnya dari mahasiswa ke mata kuliah itu many to many. Terus juga mata kuliah ke dosen itu ada one to many. Dosen ke mata kuliah itu ada one to many. Ini harus ada satu lagi ya. Karena dia hubungannya ada dua gitu. Terus juga eh, penjelasan relasinya yang pertama adalah mahasiswa dan juga mata kuliah itu meregistrasi, yaitu adalah seorang mahasiswa harus mengambil minimal satu mata kuliah tapi bisa mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Sebaiknya satu mata kuliah itu bisa diambil oleh banyak, jadi makanya ini adalah many to many gitu. Maka dibuat entitas lagi yang baru yaitu adalah registrasi MK yang ini ya, registrasi MK yang menyimpan data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa dengan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Dia kan primary key-nya adalah tadi yang menghubung dia si entitas barunya kan registrasi MK. Dia si atributnya adalah primary key dari mahasiswa yaitu NIM dan juga kode MK gitu. Terus habis itu juga yang terakhir dosen dan juga mata kuliah itu kan mengajar. Jadi setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen dan juga setiap dosen dapat mengajar satu atau lebih. Jadi makanya adalah one to many. Gitu. Ya. Terus juga tadi mahasiswa itu punya atribut dua, NIM sama nama mahasiswa, dan juga mata kuliah itu ada dua
ada entitas mata kuliah itu ada dua atribut, yaitu kode MK primary-nya, sama ada satu lagi nama MK. Dan juga dosen itu ada atributnya, yang si primary-nya ada nomor induk dosen NID, sama ada nama dosen. Sama yang terakhir ini si entitas pembantu, karena dia many to many, ada primary key-nya tuh NIM yang dari mahasiswa, sama ada primary key-nya dari mata kuliah yaitu kode MK. Sudah, terima kasih. Baik, segitu saja video saya tentang Entity Relationship Diagram. Semoga ini dapat membantu rekan-rekan semuanya yang menonton video ini, dan juga saya harap juga dapat di review yang baik oleh para tutor seperti itu ya. Terima kasih.